Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan melakukan presentasi tentang komunikasi data dari mata pelajaran teknologi layanan dan jaringan. Perkenalan singkat, nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas 11 TKJB. Langsung saja kita mempelajari materi tentang komunikasi data. Informasi pertama ya, informasi tentang komunikasi. Sebelum memasuki komunikasi data, kita harus memahami terlebih dahulu poin-poin penting mengenai komunikasi. Poin pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan atau menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dilakukan secara lisan atau secara verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Poin selanjutnya ada komponen komunikasi. Komponen komunikasi terdiri atas 5 bagian, yakni komunikator, pesan, media, komunikon, dan efek. Beralih ke informasi selanjutnya yaitu informasi perkembangan teknologi komunikasi. Poin pertama ialah sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi terus mengalami perubahan seiring waktu, mulai dari yang memakai merpati sampai sekarang yang sudah canggih. Berikut perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa mulai 1837 sampai sekarang. Yang pertama ada telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika, Samuel F. B. Morse, dan bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertamanya dikirim pada 6 Januari 1838. Pesan yang dikirim oleh operator menggunakan kode Morse. Pesan ini sering dinamakan kabel atau kawat. Meskipun yang bisa mengirim dan menerima pesan telegraf hanyalah orang yang paham kode Morse. Selanjutnya ada telepon. Penemu telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin berkembang dan meningkat. Telepon ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama kali digunakan sejak 16 Oktober 1882 yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok atau Batavia. Selanjutnya, jaringan telepon dibuat di kota-kota besar lainnya. Tahun 1996, perusahaan jaringan telepon diambil alih dan dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda melalui PTT, Pos, Telegraf, dan Telegram. Selanjutnya ada telegram. Telegram baru dipopulerkan pada tahun 1920-an. Telegram berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegram. Telegram ini tarifnya mengirimkan lebih murah daripada telepon. Meskipun tarifnya dihitung berdasarkan jumlah karakter termasuk tanda baca, namun waktu yang dibutuhkan pun sangat singkat, kurang dari 1 hari, tidak seperti surat. Informasi selanjutnya adalah informasi karakteristik komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel atau kawat. Untuk terjadinya data komunikasi, perangkat harus berkomunikasi menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi hardware, perangkat fisik, dan perangkat lunak program. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 dasar, yakni pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan filter. Poin pertama dari komunikasi data ialah elemen komunikasi data. Yang pertama ialah pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimasukkan atau pengguna dan hanya oleh perangkat atau pengguna. Selanjutnya ada penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. Lalu ada bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. Bahasa di sini bukanlah bahasa manusia, melainkan bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. Lalu ada transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu. Kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Lalu ada encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Selanjutnya ada decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Selanjutnya media transmisi. Media transmisi adalah perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima. Secara umum media transmisi terdiri dari dua jenis, yaitu media transmisi fisik dan media transmisi digital. Media transmisi fisik seperti kawat tembaga, kabel optik,
kabel koaksial, kabel USB, dan lain-lain. Sementara media transmisi digital misalnya gelombang elektromagnetik, gelombang suara, gelombang cahaya, dan gelombang radio, dan lain-lain. Selanjutnya ada protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Protokol juga dapat disebut sebagai kumpulan aturan yang harus disepakati dua atau lebih perangkat untuk dapat saling berkomunikasi. Lalu kita masuk pada poin selanjutnya, ialah faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Faktor pertama ialah kemampuan berkomunikasi, yakni kemampuan bertutur dan berbahasa, dan kemampuan menulis. Emosi, yaitu sikap dan pandangan penyampai pesan kepada penerima. Lalu ada pengetahuan. Baik penerima maupun penyampai pesan harus pandai mencari sumber informasi. Lalu ada selanjutnya latar belakang, sosial dan ekonomi pengirim dan penerima. Lalu faktor selanjutnya ialah sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, atau juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruhi oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Informasi selanjutnya yaitu informasi moda transmisi data. Poin pertama ialah simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal dikirim secara satu arah. Lalu half duplex merupakan sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, namun tidak bisa secara bersamaan. Lalu full duplex ialah dua pihak yang saling berkomunikasi dan akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang bersamaan, dan umumnya menggunakan dua jalur komunikasi. Lalu poin selanjutnya ialah transmisi serial dan paralel. Transmisi serial ialah data dikirimkan secara urutan di mana satu demi satu bit dikirimkan melalui kabel tunggal. Sedangkan transmisi paralel, data dikirimkan paralel di mana beberapa bit ditransmisikan secara bersamaan menggunakan beberapa kabel. Lalu ada poin berikutnya, teknik pengiriman baseband dan broadband. Baseband didefinisikan sebagai format transmisi yang menggunakan media transmisi sebagai perangkat saluran tunggal. Lalu ada broadband adalah transmisi data bandwidth yang luas menghasilkan frekuensi berupa analog yang membawa banyak sinyal digital atau beberapa saluran. Lalu kita masuk ke dalam informasi terakhir dalam video ini, yaitu informasi perkembangan generasi jaringan seluler. Jaringan seluler yang pertama ya jaringan seluler 1G. Jaringan 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan pada 1979 silam. Asalnya jaringan ini menggunakan sistem analog bernama AMPS. Kecepatan maksimumnya sebesar 2,3 kbps dan hanya dapat melakukan panggilan telepon. Kita balik ke tingkat selanjutnya, yaitu jaringan seluler 2G. 2G merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial. Jaringan GSM standar di Finlandia oleh Radiolangi atau sekarang bagian dari Elisa pada tahun 1991. Berbeda dengan 1G, 2G menggunakan sistem digital. Selain melayani komunikasi suara, 2G juga dapat melayani komunikasi teks, yakni SMS. Tingkat selanjutnya yaitu jaringan seluler 3G. Teknologi penerus 2G ini pertama kali diluncurkan pada 2001 oleh operator asal Jepang, NTT Docomo. Penanganan data broadband menjadi ciri khas sistem 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel pintar yang proses aplikasi berat data yang terlibat. Kecepatan maksimal internet ini bisa mencapai 0,2 Mbps. Misalnya itu jaringan seluler 4G. 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Fourth Generation Technology. 4G dihadirkan untuk menyediakan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi, kapasitas tinggi, namun tetap menjaga keamanan dan menurunkan biaya langganan. Lalu jaringan seluler terakhir yang ada saat ini ialah jaringan seluler 5G. Jaringan 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Namun, dalam teknologi 5G, data akan diberikan melalui gelombang radio, memiliki kecepatan data sampai 1,8 Gbps. Sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.